kesepakatan. Yang kedua ada importir. Nah, importir ini adalah pembeli barang atau jasa dari luar negeri. Biasanya mengurus dokumen impor seperti pemberitahuan impor barang dan faktur dan lain-lain. Membayar biaya cukai, biaya masuk, pajak impor, dan biaya transportasi, serta menjamin barang sampai gudang sesuai kontrak. Selanjutnya ada bank atau lembaga keuangan. Bank berperan sebagai perantara pembayaran antara eksportir dan importir, terutama melalui mekanisme kredit atau transfer pembayaran internasional. Peran ini adalah satu, menjamin pembayaran barang impor, dua, memfasilitasi transaksi devisa, tiga, menyediakan dokumen pembayaran ekspor dan impor. Nah, praktiknya importir atau PT-PT yang terkait menggunakan bank devisa di Indonesia yang bekerja sama dengan bank luar negeri eksportir. Selanjutnya adalah perusahaan pelayaran. Dalam kegiatan ekspor dan impor yang bertugas mengangkut barang dari negara asal ke negara tujuan. Dia menggunakan jalur darat atau shipping line atau udara. Berperan sebagai menyediakan bill of lading atau airwheel bill, mengatur pengapalan, konsolidasi kargo, dan asuransi. Kadang juga membantu mengurus custom clearance. Selanjutnya ada bea cukai. Nah, tugas bea cukai di sini mengawasi lalu lintas barang ekspor dan impor, memeriksa dokumen, memungut bea masuk dan bea keluar dan pajak, mencegah penyelundupan dan barang ilegal, serta memberikan izin keluar barang atau surat persetujuan pengeluaran barang dari pelabuhan. Ini dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan pengiriman barang melalui jalur laut, udara, atau darat. Tahapan pengiriman barang melalui jalur laut, darat, dan darat memiliki beberapa langkah penting yang perlu dipahami. Berikut ringkasan tahapan untuk masing-masing jalur. Yang pertama, pengiriman barang melalui jalur udara. Barang dikemas dengan hati-hati agar sesuai aturan penerbangan. Yang kedua, mengirim dokumen pengiriman seperti surat jalan dan izin disiapkan. Lalu di bandara, barangnya diperiksa keamanannya. Selanjutnya yaitu barang dimuat ke pesawat dan diterbangkan ke tujuan. Setelah tiba, barang melalui pemeriksaan bea cukai. Setelah melakukan semua proses yang ada di bandara, barang baru diantar ke penerima. Next. Selanjutnya pengiriman barang melalui jalur udara. Untuk yang pertama yaitu barang dikemas dengan hati-hati agar sesuai aturan penerbangan. Lalu dokumen pengiriman seperti surat jalan dan izin disiapkan. Lalu di bandara barang diperiksa keamanannya. Dan setelah itu barang dengan pemeriksaan bea cukai. Untuk selanjutnya barang baru bisa diantarkan ke penerima. Yang selanjutnya pengiriman barang melalui jalur darat. Dokumen pengiriman disiapkan terlebih dahulu. Barang dikemas agar aman selama perjalanan. Barang dijemput atau dibawa ke gudang pengiriman. Lalu barang diangkut menggunakan truk atau kendaraan lain. Lalu pengiriman bisa dipantau secara online dengan GPS. Dan barang sampai dan diserahkan ke penerima. Next. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kesempatannya.
Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai menilai dokumen yang diperlukan seperti Bill of Lading, ROI, Bill, dan Packing List. Yang pertama kita akan menjelaskan mengenai Bill of Lading. Bill of Lading ini adalah dokumen pengangkutan laut yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran. Fungsinya berguna untuk yang pertama sebagai bukti penerimaan barang oleh perusahaan pelayaran dari eksportir. Yang kedua juga sebagai kontrak pengangkutan antara eksportir dengan perusahaan pelayaran. Dan yang terakhir juga sebagai bukti kepemilikan barang sehingga dapat dipindah tangankan. Yang perlu kita ketahui juga di sini terdapat yang pertama isinya adalah nama eksportir atau shipper dan importir konsigne. Yang kedua juga ada deskripsi barang dengan berisikan jenis, jumlah, berat, dan volume. Yang ketiga ada nama kapal dan pelabuhan muat atau bongkar. Yang terakhir ada tanda tangan karir. Next. Nah, inilah salah satu contoh bill of lading. Ada nomor, nama pengirim, alamat, dan juga kondisi barang hingga kelengkapan yang lain. Next. Nah, sedangkan ini untuk ROI Bill. ROI Bill adalah dokumen pengangkutan udara yang diterbitkan oleh maskapai penerbangan. Yang pertama fungsinya sebagai bukti kontrak pengangkutan barang melalui udara. Lalu kedua juga bukti penerimaan barang oleh maskapai dan dari eksportir. Dan yang terakhir berbeda dengan bill of lading, ROI Bill tidak bisa dipindahtangankan karena bukan dokumen sebagai kepemilikan. Hal-hal yang perlu kita ketahui juga nomor AWB memiliki nomor seri unik untuk pelacakan barang sehingga tidak dapat tertukar dengan barang yang lain. Dan juga ada nama pengirim, shipper, dan penerima. Lalu juga ada detail barang seperti jumlah, berat, dan dimensi. Lalu juga ada yang terakhir untuk penerbangan atau tinggal contoh ROI Bill. Itu ada maskapainya, terus juga ada penerimanya, lalu juga ada bandara yang dituju, deskripsi barang, dan beberapa deskripsi yang lain. Next. Yang terakhir ada packing list, yaitu daftar isi kemasan barang yang dibuat oleh eksportir. Nah, fungsinya memberikan rincian tentang jenis barang, jumlah berat, volume, serta cara pengepakan. Yang kedua, memudahkan pihak bea cukai dalam pemeriksaan barang. Yang ketiga, membantu importir memeriksa barang saat penerimaan. Hal-hal yang perlu kita ketahui juga di packing list itu terdapat nomor dan tanggal dokumen, rincian barang berupa jenis, jumlah, berat kotor maupun bersih, dan jumlah koli atau packaging units, dan yang terakhir cocok atau tidak dengan invoice dan bill of lading maupun AWB-nya. Next. Nah, ini salah satu contoh packing of list. Next. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai analisis ketentuan prosedur ekspor dan impor. Nah, prosedur ekspor dan impor ini sudah memang seharusnya punya ketentuan dan wajib dijalankan karena menyangkut kepastian hukum, keamanan negara, penerimaan negara, perlindungan konsumen, serta kelancaran perdagangan internasional. Jika prosedur ekspor-impor ini tidak dipatuhi, dampaknya bisa merugikan perusahaan itu sendiri, negara tempat perusahaan tersebut, dan juga negara tempat penjualan negara tersebut, serta masyarakat sebagai konsumen. Dengan cara memperhatikan yang pertama pastinya aturan pemerintah, kemudian yang kedua ketentuan administratif. Mungkin bisa di next slide.
Nah, di sini saya mencantumkan undang-undang yang mengatur mengenai peraturan perdagangan internasional. Yang pertama pastinya ada peraturan pemerintah dengan nomor 29 tahun 2021, nomor 40 tahun 2021, nomor 41 tahun 2021 mengenai bidang perdagangan, KEK atau KPBPB. Kemudian ada juga peraturan presiden nomor 61 tahun 2024. Ada Permendag nomor 19 tahun 2021, nomor 20 tahun 2021, nomor 7 tahun 2024, nomor 8 tahun 2024, PMK nomor 4 tahun 2025 dan seri 2022, serta Permendag RUU nomor 56 tahun 2022, nomor 57 tahun 2022, dan nomor 28 tahun 2023. Nah, jika teman-teman atau Pak Noris ingin melihat undang-undang yang mengatur itu dengan cara detail bisa mengunjungi web jdih.kemendak.go.id serta peraturan.bpk.go.id. Mungkin bisa di next slide. Kita membahas mengenai ketentuan perdagangan internasional yang pasti nomor 1 berdasarkan hukum dan regulasi. Nah, di sini ada WTO atau World Trade Organization, yakni sebuah badan internasional yang mengatur aturan perdagangan dunia termasuk tarif, kuota, subsidi, dan juga sengketa dagang. Kemudian ada perjanjian perdagangan atau regional atau bilateral yang biasanya dilakukan oleh sesama negara yang melakukan ekspor-impor atau kegiatan perdagangan internasional, serta berbasis dengan hukum nasional, karena di setiap negara ini kan pastinya memiliki aturan ekspor dan impor yang berbeda-beda, mulai dari izin, pajak, bea masuk, dan juga lartas. Kemudian yang kedua, ketentuan tarif dan non-tarif. Tarif di sini adalah sebentar. Tarif di sini adalah sebuah pungutan pajak yang dikenakan negara terhadap barang impor, namun terkadang juga bisa ekspor, yang mana tujuannya adalah untuk menambah penerimaan negara, melindungi industri dalam negeri dari barang impor murah, serta mengatur arus keluar masuk barang tertentu. Nah, jenis tarif di sini ada 3, teman-teman. Ada ad valorem tariff atau dihitung dari persentase nilai barang, misalnya 10% dari nilai impor. Kemudian ada spesifik tarif berdasarkan jumlah atau berat barang, misal 50.000 per kilogram, dan juga ada compound tarif atau gabungan dari ad valorem dan juga spesifik tarif. Nah, kemudian untuk ketentuan non-tarif sendiri, ini itu adalah sebuah hambatan perdagangan yang bukan dari pajak. Kalau tarif kan dari pajak yang dikenakan ke barang. Kalau non-tarif ini biasanya kebijakan atau regulasi seperti kuota batas maksimal jumlah barang itu bisa diekspor atau diimpor, kemudian larangan dan pembatasan atau lartas, serta ada standar teknis atau SPS, Sanitary and Phytosanitary Measures, persyaratan dokumen, subsidi dan dumping rules, juga ada lisensi impor atau ekspor. Kemudian mengenai ketentuan dokumen perdagangan seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya, ada airway bill, letter of credit, packing list, invoice, faktur perdagangan, juga insurance certificate. Yang keempat, ketentuan transportasi dan Incoterms atau standar nasional untuk membagi tanggung jawab antara penjual dan juga pembeli. Nah, di sini contohnya ada FOB, CIF, dan DAP. FOB ini ketika penjual memiliki tanggung jawab untuk mengantarkan barang yang dijual sampai ke tempat pelabuhan. Jadi biaya-biaya dari mulai distribusi barang dari gudang ke pelabuhan itu ditanggung oleh penjual. Sedangkan CIF itu penjual menanggung ongkos dari mulai barang itu di pelabuhan sampai ke pelabuhan tujuan. Nah, nanti setelah turun dari pelabuhan tujuan itu pembeli yang menanggung semua biayanya. Sedangkan kalau DAP itu penjual menanggung seluruh biayanya sampai tempat tujuan dari pembeli. Kemudian yang kelima ada ketentuan pembayaran. Ada 4 di sini, ada advance payment, yakni pembayaran di muka, letter of credit, pembayaran yang dijamin oleh bank, kemudian ada open account, pembayaran setelah barang diterima, dan juga collection, yakni dokumen dan pembayaran yang melalui bank. Nah, kemudian kita membahas mengenai
ketentuan penyelesaian apabila terjadi sengketa. Yang pada dasarnya sengketa sendiri itu adalah sebuah permasalahan yang terjadi karena adanya perbedaan aturan atau mungkin kebijakan proteksionis, pelanggaran kontrak atau praktik perdagangan yang tidak adil. Mungkin bisa di next slide, Mas Robert. Nah, di sini saya bisa memberikan contoh sengketa antara PT Astra dengan Aman Cermat Cepat, yang mereka itu bersengketa karena PT Aman Cermat Cepat itu membentuk merek baru namanya Klik ACC. Sedangkan ACC sendiri itu biasanya identik dengan Astra Sedaya Finance. Nah, penggugatnya adalah PT Astra, kemudian PT tergugatnya PT Aman Cermat, yang pada awalnya pengadilan negara itu menolak sebagai gugatan karena dinilai hal tersebut tidak bermasalah. Namun ketika dikembalikan lagi ke Mahkamah Agung, mereka memutuskan bahwa merek Klik ACC itu cenderung membingungkan konsumen dan pastinya melanggar prinsip first to file serta memiliki niat tidak baik. Saya memberikan contoh sengketa ini berdasarkan dari e-jurnal Unis. Next slide. Kemudian ada perjanjian dagang. Perusahaan multinasional atau MNC adalah perusahaan yang beroperasi lintas negara dengan jaringan produksi, distribusi, dan pemasaran internasional untuk menjalankan kegiatan ekspor-impor. Nah, di sini mereka pastinya membuat perjanjian dagang internasional dengan mitra bisnis, investor, pemasok, atau distributor. Di sini memiliki sebuah karakteristik dalam perjanjian dagang perusahaan multinasional, yakni pastinya memperhatikan lintas yurisdiksi atau tunduk pada hukum yang lebih dari satu negara. Misalnya melakukan perdagangan bilateral atau dua negara, itu kan pastinya hukum di setiap negaranya berbeda-beda. Makanya harus mengendalikan karakteristik lintas yurisdiksi, yakni tunduk pada hukum yang lebih dari satu negara. Kemudian menggunakan standar internasional, berorientasi jangka panjang, serta mengatur resiko perdagangan global. Contohnya, teman-teman bisa lihat sendiri antara Toyota dengan Astra, perjanjian distribusi mobil dan suku cadang dengan skema ekspor-impor yang diatur dalam kontrak internasional jangka panjang. Next slide. Nah, ketika teman-teman memiliki sebuah perusahaan dan akan melakukan perjanjian ekspor-impor, berikut adalah isi pokok yang bisa teman-teman perhatikan dan teman-teman penuhi. Mungkin bisa dianalisis dan dibaca sendiri di slide ini. Next slide. Nah, setelah kita mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai kebijakan berdasarkan regulasi, kita juga harus patuh terhadap langkah administratif ekspor-impor. Yang pertama pastinya ada perizinan dari sebuah perusahaan, memiliki NIB, registrasi, kemudian invoice, packing list, dan lain-lain. Terus juga ada pengurusan bea cukai, pengapalan barang, kemudian penyelesaian pembayaran. Next slide. Sama ini yang pertama tadi adalah langkah administratif ekspor, yang ini adalah langkah administratif impor. Mungkin bedanya hanya di detail perizinan perusahaan. Next slide. Mungkin ini bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya menguraikan proses pemeriksaan, perizinan, dan pembayaran bea masuk atau keluar. Dalam kegiatan ekspor-impor, barang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus melalui proses pemeriksaan, perizinan, dan pembayaran bea masuk atau keluar. Proses ini diatur oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan melalui yang pertama, proses pemeriksaan. Pemeriksaan dokumen. Importir atau eksportir menyerahkan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) atau pemberitahuan ekspor barang (PEB). Dokumen yang dicek yaitu invoice, packing list, bill of loading, lading atau RW bill, izin khusus jika barang tertentu. Sistem bea cukai CISE akan melakukan risk management. Barang bisa masuk jalur hijau, kuning, atau merah. Pemeriksaan fisik barang. Pertama, tidak semua barang diperiksa fisiknya. Jika jalur merah, petugas bea cukai memeriksa langsung isi barang, apakah sesuai dengan dokumen. Selanjutnya, tujuannya untuk mencegah penyelundupan, penggelapan jenis atau volume barang, serta memastikan ketentuan impor atau ekspor dipatuhi. Yang kedua, perizinan. Beberapa barang memerlukan izin khusus sebelum boleh diimpor atau ekspor. Misalnya, barang impor tertentu, yaitu obat-obatan, makanan, elektronik, bahan kimia, atau senjata. Lalu barang ekspor tertentu, yaitu hasil hutan, pertambangan,
atau barang budaya. Selanjutnya, izin bisa dikeluarkan oleh kementerian terkait, contoh Kementerian Perdagangan, izin impor barang konsumsi, lalu BPOM, makanan atau minuman atau obat, lalu Kementerian Pertanian untuk produk hewan atau tumbuhan. Tanpa izin lengkap, barang bisa ditahan di pelabuhan atau bandara. Yang ketiga, pembayaran bea masuk atau bea keluar. Bea masuk import duty dikenakan pada barang impor, besarnya dihitung berdasarkan nilai CIF, cost plus insurance plus rate, kali tarif bea masuk. Selain bea masuk, ada juga pemutar lain, di PPN, bea impor, dan kadang PPNBM untuk barang mewah. Selanjutnya, bea keluar atau export duty dikenakan pada barang ekspor tertentu, misalnya hasil tambang seperti mineral atau crude palm oil (CPO) dan kayu. Tujuannya menjaga ketersediaan bahan baku di dalam negeri dan mengatur ekspor barang strategis. Selanjutnya, proses pembayaran. Importir atau eksportir membayar melalui bank devisa persepsi, bank yang ditunjuk pemerintah. Bukti pembayaran SSBCB atau billing bea cukai dilampirkan untuk melanjutkan proses pengeluaran barang. Lalu siapa yang terlibat? Yang pertama, importir atau eksportir, yaitu pemilik barang. Lalu ada BPJK, agen jasa yang biasa membantu perusahaan mengurus dokumen pabean. Yang ketiga, ada bea cukai, yaitu pihak pemerintah yang memberi izin setelah dokumen dan pajak sesuai. Selanjutnya, bank persepsi, bank yang menerima pembayaran bea masuk dan pajak impor. Yang kelima, pelabuhan atau bandara, tempat keluar dan masuknya barang. Apa tujuan sistem custom clearance? Yang pertama, mempercepat proses dokumen karena berbasis online. Yang kedua, transparan dan mengurangi pungli. Yang ketiga, menjamin keamanan barang impor atau ekspor. Yang keempat, menambah penerimaan negara dari pajak dan bea masuk. Nah, berikut mekanisme atau alur proses di sistem custom clearance secara sederhana. Yang pertama, pengajuan dokumen. Importir atau eksportir atau BPJK menginput dokumen lewat sistem online bea cukai atau sekarang CISA atau INSW. Misalnya, untuk impor disebut PIB, pemerintahan impor barang. Untuk ekspor disebut PEB, pemberitahuan ekspor barang. Lalu yang kedua, registrasi dan validasi otomatis. Sistem akan mengecek apakah data sesuai format atau tidak. Jika valid, akan diberi nomor pendaftaran, tanda dokumen resmi tercatat. Yang ketiga, penentuan jalur, channeling. Berdasarkan sistem manajemen risiko, jalur hijau itu cepat tanpa pemeriksaan fisik barang. Lalu jalur kuning, pemeriksaan dokumen. Untuk jalur merah, pemeriksaan dokumen plus fisik barang. Lalu yang jalur mitra utama, jalur khusus perusahaan terpercaya. Yang keempat, pembayaran bea masuk dan pajak. Importir membayar pajak bea masuk PPN atau dan BPK ke bank. Bukti pembayaran langsung berkoneksi ke sistem bea cukai. Yang kelima, pemeriksaan dan persetujuan. Jika masuk jalur merah atau kuning, dokumen atau barang diperiksa manual oleh petugas. Jika sudah sesuai, bea cukai menerbitkan izin resmi berupa yang pertama SPPB, surat persetujuan pengeluaran barang, itu untuk impor. Lalu yang kedua NPE, nota pelayanan ekspor, itu untuk ekspor. Yang keenam, pengeluaran barang. Dengan SPPB dan NPE, barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan atau diberangkatkan untuk ekspor. Nah, berikut studi kasus akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus PT Kilang Pertamina Internasional dan implementasi prosedur ekspor maupun impor dalam produksi bahan bakar penerbangan kelanjutan. PT Kilang Pertamina Internasional atau anak usaha Pertamina berhasil memproduksi bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau yang bisa kita sebut Sustainable Aviation Fuel atau SAF dari minyak goreng bekas. Produk ini pertama kali digunakan dalam penerbangan domestik Jakarta, Bali, dan kedepannya Pertamina berencana mengekspor SAF ke pasar internasional seperti Jepang dan Uni Eropa.
yang memiliki standar begitu ketat terhadap produk energi yang ramah lingkungan. Nah, dalam proses persiapan ekspor, Pertamina menghadapi beberapa hal. Yang pertama, perlu memastikan semua dokumen ekspor lengkap seperti invoice, packing list, dan bill of lading-nya. Yang kedua, juga harus melewati pemeriksaan bea cukai yang menentukan jalur pemeriksaan hijau, kuning, maupun merah. Yang ketiga, membutuhkan izin ekspor khusus karena produk besar, termasuk energi strategis dan terkait regulasi lingkungan. Yang keempat, Pertamina juga harus memperhitungkan biaya bea masuk hingga keluar serta pajak yang berlaku, baik untuk bahan pendukung hingga produksi maupun saat ekspor. Nah, ini beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman jawab. Monggo silakan, kesempatannya bisa saya lemparkan ke teman-teman. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan juga bisa dijawab oleh teman-teman semua. Yang pertama, jelaskan mengapa dokumen ekspor seperti invoice, packing list, dan bill of lading sangat penting bagi Pertamina dalam mengekspor produk SAN. Dan yang kedua, bagaimana mekanisme pemeriksaan oleh bea cukai atau jalur hijau, kuning, merah dapat mempengaruhi kelancaran ekspor Pertamina. Yang ketiga, mengapa perizinan dari kementerian atau lembaga terkait menjadi syarat utama sebelum Pertamina dapat mengekspor SAN. Yang keempat, jika produk saya Pertamina di pasar internasional. Yang kelima, menurut Anda, strategi apa yang sudah dilakukan Pertamina untuk menghadapi tantangan prosedur ekspor impor agar dapat diterima di pasar global? Monggo Mbak Dinda Larasati, saya persilahkan untuk memberikan jawaban. Oke, izin menjawab terkait pertanyaan nomor 1, yakni jelaskan mengapa dokumen ekspor seperti invoice, packaging list, dan bill of lading sangat penting bagi Pertamina dalam mengekspor produk SAF. Menurut saya, dokumen ekspor seperti invoice, packaging list, dan bill of lading sangat penting bagi Pertamina dalam mengekspor produk sustainable aviation fuel karena memiliki fungsi hukum, administrasi, dan operasional dalam perjalanan internasional. Contoh seperti invoice, yakni dia sebagai bukti transaksi resmi dari Pertamina sebagai eksportir kepada pembeli di luar negeri. Juga menjadi dasar perhitungan bea masuk, pajak, dan kepabean. Terus untuk packaging list, yaitu dia menyajikan informasi detail mengenai isi pengiriman seperti jumlah, berat, volume, serta sertifikasi produk. Selain itu juga dapat membantu petugas bea cukai dalam melakukan pemeriksaan fisik agar sesuai dengan dokumen yang diajukan.
barang yang sah selama pengiriman, dan juga sebagai klaim asuransi jika terjadi kerusakan atau kehilangan selama pengiriman, selama dalam transportasi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dinda atas jawabannya. Bagaimana rekan-rekan kelompok 1, mungkin ada tambahan atau ada jawaban yang kurang dari Mbak Dinda? Atau dirasa sudah cukup? Saya rasa sudah cukup. Baik, mungkin rekan-rekan yang lain bisa untuk menjawab pertanyaan dari kami sebagai bentuk keaktifan di sesi presentasi kali ini. Baik, Mbak Nora Rizky, saya persilahkan untuk memberikan jawaban. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab yang nomor 5, yaitu menurut Anda strategi apa yang bisa dilakukan Pertamina untuk menghadapi tantangan produk ekspor impor agar dapat diterima di pasar global? Nah, jawaban saya, strategi yang pertama yaitu optimalisasi prosedur internal, yaitu dengan melakukan audit dan memperbaiki berkelanjutan terhadap prosedur ekspor internal untuk memastikan dokumen selalu lengkap, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang baru. Yang kedua yaitu membangun kemitraan strategis dengan bekerja sama dengan kementerian terkait, lembaga bea cukai, dan perusahaan logistik untuk memperlancar proses perizinan dan pengiriman. Yang ketiga, diversifikasi pasar dan sertifikasi, yaitu menargetkan pasar yang memiliki prosedur yang lebih sederhana atau memiliki kesepakatan dagang yang menguntungkan. Selain itu, mendapatkan sertifikasi internasional untuk usaha yang dapat mempermudah penerimaan produk di negara tujuan. Dan yang keempat, manfaat teknologi, yaitu menggunakan sistem digital untuk mengelola dokumen ekspor yang dapat mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses. Baik, apakah dari Mbak Anora cukup memberikan jawabannya? Baik, cukup. Oke, saya rasa dan juga rekan-rekan kelompok 1 sepertinya setuju ya dengan jawaban Mbak Anora. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas partisipasinya. Kemudian saya persilakan untuk Mbak Sukma Jihan Wafiro untuk menjawab pertanyaan dari kami. Baik, izin menjawab pertanyaan nomor 3, yakni mengapa perizinan dari kementerian atau lembaga terkait menjadi syarat utama sebelum Pertamina dapat mengekspor saham. Jadi, menurut saya perizinan dari kementerian atau lembaga terkait menjadi syarat utama sebelum Pertamina dapat mengekspor saham karena menyangkut aspek legalitas, kualitas, dan kepatuhan terhadap regulasi atau aturan internasional maupun domestik. Dari sisi legalitas, tiap produk energi dan itu wajib memiliki izin ekspor agar sesuai dengan aturan perdagangan Indonesia, termasuk ketentuan Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta instansi terkait lainnya. Nah, tanpa izin resmi dari semua lembaga ini, aktivitas ekspor bisa dianggap ilegal atau berpotensi menimbulkan sanksi. Nah, selain itu, izin dari lembaga terkait memastikan bahwa saham yang diekspor telah memenuhi standar teknis, keamanan, dan keberlangsungan yang diakui secara tepat. Misalnya, sertifikasi keberlangsungan seperti ISTJ dan atau kepatuhan terhadap skema internasional harus diverifikasi oleh otoritas nasional sebelum produk dilepas ke pasar global. Nah, semua itu penting agar produk Pertamina itu diakui negara tujuan ekspor, tidak ditolak di pelabuhan masuk, dan mampu bersaing dengan produk saham dari negara lain. Perizinan itu tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai jaminan kualitas, keberlanjutan, dan legitimasi internasional yang sangat penting dalam membangun akses pasar global seperti saham Pertamina itu. Mungkin itu cukup dari saya.
Baik, terima kasih Mbak Jingan saya sampaikan atas jawaban yang sepertinya sangat detail ya dan sepertinya sangat mendalam nih tentang pengetahuan mengenai Pertamina. Kami rekan-rekan kelompok 1 juga mempercayai jawaban dari Mbak Sukma Jihan ini sebagai orang yang pernah berpengalaman langsung nih di Pertamina sebagai jawaban yang memang seperti itu seharusnya. Terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Sukma. Kemudian saya persilahkan kepada Mbak Dewi Nur Seva Febria untuk memberikan jawaban atas pertanyaan kami. Pertanyaan nomor 4, jika produk AF diterapkan di daerah keluar, apa dampaknya terhadap harga Pertamina di pasar internasional? Jadi jawaban saya untuk pertanyaan tersebut, jika produk AF yang diproduksi oleh PT Pertamina dikenakan bea keluar, maka hal tersebut dapat berdampak langsung terhadap struktur harga ekspor dan bersaing produksi pasar internasional. Bea keluar akan menambah komponen biaya yang harus ditanggung oleh eksportir, sehingga harga jual SAF menjadi lebih tinggi dibandingkan produksi dari negara lain yang mungkin tidak memperlakukan tarif rekor. Seperti Jepang dan Eropa yang sangat kompetitif dan sensitif terhadap harga, kenaikan biaya ini dapat berpotensi untuk mengurangi minat pembeli dan melemahkan posisi tawaran dari Pertamina. Selain itu, margin keuntungan perusahaan juga bisa tertekan, terutama jika pembeli internasional tidak bersedia untuk menanggung tambahan biaya tersebut. Oleh karena itu, biaya keluar bukan hanya sebatas sebagai isu fiskal aja, tapi juga memang strategi perdagangan yang harus dikelola dengan cermat agar tidak menghambat perluasan atau ekspansi SAS ke pasar global. Jadi untuk jawaban dari Baik, Mbak Seva, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan, sangat detail dan sangat mendalam, mungkin juga sangat relate dengan keadaan yang telah disesuaikan di pertanyaan nomor 4. Kemudian tinggal satu pertanyaan lagi di nomor 2, apakah rekan-rekan ada yang berkenan untuk menjawab? Baik, kepada rekan Tisha Almira, saya persilakan untuk memberikan jawabannya. Baik, itu terkait pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana mekanisme pemeriksaan oleh bea cukai jalur hijau, kuning, dan merah dapat mempengaruhi kelancaran ekspor Pertamina. Mekanisme pemeriksaan bea cukai dengan jalur hijau, kuning, dan merah sangat berpengaruh terhadap lancar atau tidaknya proses ekspor Pertamina. Kalau barang masuk jalur hijau, artinya dokumen sudah dianggap lengkap dan terpercaya sehingga barang bisa langsung keluar tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini tentunya sangat membantu Pertamina karena pengiriman produk SAF bisa berjalan lebih cepat sesuai dengan jadwal. Namun jika masuk jalur kuning atau merah, ada tambahan pemeriksaan dokumen atau bahkan pemeriksaan fisik barang, yang dimana proses ini bisa membuat pengiriman jadi lebih lama, bahkan menambah biaya karena barang tertahan di pelabuhan. Nah, bagi Pertamina, keterlambatan seperti ini cukup beresiko, apalagi SAF ini biasanya dipasok untuk kebutuhan penerbangan yang jadwalnya sangat ketat. Jadi semakin lancar dan transparansi jalur pemeriksaan bea cukai, semakin mudah juga untuk Pertamina ini mengekspor SAF ke luar negeri. Jadi cukup seperti itu saja. Baik, terima kasih Mbak Tisha atas partisipasinya serta jawabannya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah berpartisipasi aktif dalam sesi presentasi kelompok 1. Kemudian di sini saya melihat ada pertanyaan dari Bapak Noris. Mungkin rekan-rekan dari kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Noris. Silahkan.
Ya, mohon maaf ya. Ini siaran ini sama juga ya. Pertamina ya, bukan Astra ya. Halo. Mohon maaf Pak, suaranya kurang terdengar jelas. Oh ya. Mohon maaf sebelumnya ini sepertinya salah buka PowerPoint. Ini Pertamina ya, bukan Astra ya. Halo, apa terdengar suara saya? Halo. Iya betul Bapak. Ini kita mengambil studi case-nya dari PT Pertamina. Oh gitu ya. Tak ganti aja pertanyaannya. Mohon maaf salah buka kayaknya nggak bisa di kelompok yang lain. Baik Oke. Bapak. Saya ada pertanyaan ya. Kita kan mengetahui ya sekarang kan ada langkah itu, terutama antara laki dan negara berkembang. Nah, ingat nih, kita kan tidak tahu tentang itu ya, organisasi ya, yang mengatur atau sebagai polisi itu sebuah internasional. Kira-kira nih, perusahaan apa negara aktif sebagai mereka dan tiba-tiba mengeluarkan perangkat soal kira-kira Pertamina ini kira-kira perlu nggak politik atau gimana strategi jadi itu mungkin sebenarnya saya apa aku lihat Dengar jelas. oke saya ulang kembali dalam perdagangan internasional kan ada tata kelola yang mengelola perdagangan internasional yaitu WTO ya, World Trade Organization, di mana WTO ini mengatur perdagangan internasional atau sebagai payung hukum lah perdagangan internasional. Kira-kira ketika kayak negara maju seperti Amerika dan Indonesia dan sebagainya menerapkan perang tarif dagang negara berkembang. Kira-kira peran pemerintah dan Pertamina mungkin seperti apa? Apakah perlu WTO atau bagaimana untuk atasi tersebut? Halo, mau terdengar suara saya? Kalau masih kecil, chat aja ya. Iya Bapak. Mungkin dicat aja soalnya tadi di inti pertanyaannya malah yang hilang suaranya. Apa sudah muncul pertanyaan saya di chat? Sudah.
Terima kasih Pak Noris atas pertanyaannya. Saya izin mencoba menjawab, yaitu yang pertama aspek peran WTO atau World Trade Organization dalam menjamin keadilan perdagangan internasional. WTO sendiri adalah organisasi internasional yang mengatur aturan main perdagangan global. Tujuannya agar memastikan semua perdagangan internasional mengalir dengan lancar, terprediksi, dan juga bebas hambatan sejauh mungkin. Nah, dalam kasus perang tarif ini, di mana negara maju melakukan tarif tinggi terhadap produk negara berkembang, WTO berfungsi sebagai penengah dan penegak hukum. Nah, prinsip-prinsip non-diskriminasi ini bisa ditunjukkan pada yang pertama MFN atau Most Favored Nation, yaitu semua negara anggota harus memperlakukan semua anggota lain secara sama maupun secara hal tarif. Lalu negara maju tidak boleh memberikan perlakuan khusus hanya pada satu negara dan mendiskriminasikan yang lainnya. Jadi kalau sesuai aturan, negara yang sudah besar itu nggak boleh saling berpihak kepada negara-negara yang lain. Lalu juga ada special and developmental treatment yang seperti waktu transisi lebih panjang, akses pasar yang lebih luas, dan bantuan teknis. Hal ini bertujuan agar mereka tidak dirugikan oleh kebijakan proteksionisme dalam negara maju. Lalu yang ketiga juga ada Dispute Settlement Body (DSB) yang dimana mengatakan jika negara berkembang merasa merugi, mereka dapat mengajukan sengketa ke WTO melalui DSB ini. Contohnya dalam kasus yang kemarin hangat, yaitu Indonesia versus Uni Eropa terkait ekspor minyak sawit dan nikel. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa ditambahi oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rosi atas jawaban pertama dari Bapak Noris mengenai bagaimana sih WOT itu memberikan kebijakan, yakni sebagai penengah hukum ya, dengan mengandalkan 3 prinsip tadi yang telah dijelaskan juga oleh Mas Rosi. Kemudian di sini saya akan menambahkan sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Noris yang kedua, strategi apa yang dilakukan oleh pihak PT Pertamina jika berada dalam kondisi tersebut. Sependek pengetahuan saya dan saya mencoba menjawab, yang pertama pastinya Pertamina harus melakukan diversifikasi pasar dan pemasok, yang dimana hal ini adalah proses mengurangi ketergantungan pada suatu pasar ekspor atau pemasok bahan baku dengan cara mencari pasar non-tradisional, misalnya di Asia Selatan, Afrika, ataupun di Amerika Latin. Kemudian yang kedua langkahnya adalah melakukan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah. Berfokus pada pengolahan bahan mentah yang menjadi produk jadi di dalam negeri, contohnya dengan membangun kilang atau Refinery Development Master Plan atau RDMP untuk memproduksi BBM berkualitas tingkat tinggi. Yang ketiga pastinya menjalin kerjasama strategis dengan pihak internasional, menjalin joint venture dengan perusahaan luar negeri untuk memperluas akses pasar dan teknologi. Misalnya kerjasama Pertamina dengan perusahaan migas dari Rusia, Tiongkok, atau bahkan di Timur Tengah. Yang keempat, memanfaatkan perjanjian dagang multilateral dan bilateral. Memanfaatkan perjanjian seperti RCEP, ASEAN Plus One, atau FTA,
untuk mengurangi hambatan tarif, kemudian berkoordinasi dengan pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Perdagangan untuk melakukan adanya diplomasi dagang. Yang kelima, efisiensi dan digitalisasi dengan cara meningkatkan efisiensi operasional agar tetap kompetitif meski ada kenaikan biaya akibat tarif. Terus juga melakukan investasi di teknologi digital dalam hal logistik dan manajemen rantai pasok. Nah, mungkin di sini saya memberikan kesimpulan bahwasanya WTO memang dijadikan sebagai payung perdagangan internasional yang berfungsi sebagai wasit global. Jadi di sini WTO sebagai penengah dengan cara memberikan kebijakan hukum sebagai penengah nih antara adanya problem atau konflik di tengah-tengah negara yang melakukan perdagangan internasional. Dalam menghadapi perlakuan tidak adil seperti perang tarif, negara berkembang bisa memanfaatkan mekanisme WTO sebagai perlindungannya, tetapi juga harus dibarengi dengan strategi domestik yang kuat. Nah, kesimpulan dari Pertamina sebagai representasi kekuatan energi nasional yang merespon kondisi ini dengan cara diversifikasi, hilirisasi, serta menjalin kerjasama internasional. Mungkin itu jawaban yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Mungkin Bapak Noris ada tambahan atas kurangnya dari jawaban kami. Oke, terima kasih. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas atau masih putus-putus ya? Halo? Dengar Bapak. Iya Bapak. Oke, terima kasih. Kalau mungkin suara saya terputus-putus atau kurang jelas, tolong disampaikan ke saya ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, tadi ya Mas Robert sama Mbak Magdania. Jawabannya sangat bagus sekali ya. Bahwasanya memang WTO itu memiliki peran yang utama. Belum bisa seperti wasit hukum ya kalau di sini ya atas keputusan pengadilan, tetapi tidak boleh lah negara maju semena-mena terus berakar kepada negara yang kecil atau negara kecil. Oleh karena itu memang dibolehkan dalam rangka cuma dalam hal tersebut tidak boleh dalam jangka waktu yang hanya jangka waktu sementara dengan syarat ada syarat yang jelas bahwa negara maju itu menerapkan tarif yang harus ada dasar kuat atau visual. Mungkin Amerika pada saat itu melihat semua banyak barang dari luar negeri masuk ke Amerika. Kesempatan kalau mereka yang negara-negara seperti Indonesia biar bergerak dalam waktu berlaku. Nah, artinya dengan ada hal tersebut itu Indonesia kan tidak siap loh. Dia kan ke sana mungkin juga melakukan negosiasi lebih juga seperti yang disampaikan Mas Robert ya sang Pertamina apa yang dia kan bisa mengajukan banding gitu ya atas dasar apa Eropa akan melakukan yang rasa yang kuat ya nggak bisa. Terus saya mengatakan itu langsung bahwasanya dalam hal tersebut tentu WTO masih perannya itu ya mendominasi atau mendominasi dia tidak bisa kuat banget gitu untuk mencegah hal yang merugikan seperti yang Amerika terapkan itu kan sepihak kan ya tidak bisa dikendalikan oleh WTO dengan arti kok bisa negara-negara sekutu aja yang tarik saja sedangkan negara yang bereksekusi di peraturan WTO kan harus sama-sama adil ya sama-sama adil memperlakukan di mana sama rata. Jadi seperti itu yang bisa
Baik Bapak Noris, terima kasih atas tambahan dari diskusi kita mengenai studi kasus PT Pertamina. Saya buka kesempatan kepada teman-teman yang mungkin ingin bertanya seputar presentasi kita kelompok 1 mengenai analisis peraturan dan ketentuan prosedur ekspor impor. Selain dari pertanyaan yang telah kami berikan kepada teman-teman, mungkin teman-teman ada yang masih mengganjal dan ingin ditanyakan, monggo saya persilahkan. Atau mungkin rekan-rekan sudah merasa cukup dengan penjelasan serta penjabaran diskusi kelompok 1 pada pagi hari ini? Cukup. Baik, kalau begitu mungkin bisa dibantu rekan-rekan kelompok 1 untuk on cam bersama supaya kita bisa menutup presentasi kita pada pagi hari ini. Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan kelas PAP 2022C beserta Bapak Noris Mulyo selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Ekspor Impor. Saya selaku moderator sekaligus anggota kelompok dari kelompok 1 izin undur diri. Terima kasih atas perhatian serta pertanyaan serta kritik dan saran. Mohon maaf juga bila kami masih memiliki banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.